revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19 mendorong perkembangan sistem akuntansi yang lebih formal dan terstruktur. Yang keenam, ada era digital. Era digital membawa revolusi baru dalam akuntansi. Di Indonesia, sistem akuntansi yang digunakan adalah sistem Anglo-Saxon yang merupakan sistem akuntansi Amerika Serikat. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasikan, menganalisis, dan menyusun laporan keuangan yang berguna untuk memberikan informasi relevan terkait dengan kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi. Berikut adalah manfaat akuntansi. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang tepat. Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang akurat terpercaya untuk membantu pengambil keputusan yang tepat. Yang kedua adalah perencanaan keuangan. Akuntansi membantu perencanaan keuangan jangka panjang. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan. Akuntansi membantu mempertanggungjawabkan keuangan, terutama ada masalah dengan pihak yang lain. Yang keempat adalah evaluasi kinerja. Akuntansi membantu mengevaluasi kinerja perusahaan, baik secara keuangan maupun operasional. Yang kelima adalah mendapatkan pembiayaan. Laporan keuangan yang akurat dari akuntansi membantu mendapatkan pembiayaan dari bank atau investor. Yang keenam adalah mengawasi keuangan. Akuntansi membantu mengawasi keuangan, baik di tingkat perusahaan maupun karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama adalah dapat dipahami. Informasi akuntansi harus mudah dipahami oleh pengguna. Informasi ini harus disajikan dengan istilah yang jelas, format yang mudah dipahami, dan cara yang sederhana. Yang kedua adalah relevan. Informasi akuntansi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat membantu mereka mengambil keputusan. Yang ketiga adalah keandalan. Informasi akuntansi harus bebas dari kesalahan dan serta dapat dipercaya. Yang keempat adalah dapat diperbandingkan. Informasi akuntansi harus disajikan secara konsisten sehingga memudahkan pengguna untuk membandingkan informasi keuangan dari waktu ke waktu. Kegiatan akuntansi ada 4, yaitu yang pertama pencatatan. Mencatat transaksi perusahaan secara sistematis dan kronologis. Yang kedua adalah penggolongan, mengelompokkan transaksi ke dalam buku besar. Yang ketiga adalah peringkasan, meringkas transaksi yang sudah digolongkan ke perkiraan buku besar ke dalam neraca saldo. Yang keempat adalah pelaporan, menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan kas laporan arus kas. Pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi adalah pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Beberapa contoh pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, investor, untuk menilai keuntungan dan risiko investasi mereka. Yang selanjutnya, karyawan, untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya, kreditor, untuk menilai kemampuan perusahaan membayar pinjaman. Misalnya pemasok dan kreditur lainnya, untuk menentukan kelayakan memberikan kredit atau barang secara kredit. Pelanggan, untuk memastikan kelangsungan hubungan bisnis jangka panjang. Yang terakhir, usaha lainnya, termasuk mitra bisnis yang tertarik pada stabilitas perusahaan. Bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi meliputi beberapa spesialisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Informasi berikut penjelasannya. Akuntansi keuangan fokus pada penyusunan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi kepada
pihak eksternal seperti investor dan kreditor. Yang kedua, akuntansi biaya berfungsi untuk mencatat, menganalisis, dan mengendalikan biaya produk penting bagi perusahaan manufaktur untuk menentukan harga pokok produksi dan strategi efisiensi biaya. Yang selanjutnya, akuntansi manajemen memberikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan internal seperti menentukan anggaran, menganalisis profitabilitas proyek, dan menyusun rencana strategis. Selanjutnya, akuntansi pemeriksaan auditing melibatkan proses pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan keakuratan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan kejujuran laporan keuangan. Biasanya dilakukan oleh auditor independen. Pengertian profesi akuntansi. Profesi akuntansi adalah bidang pekerjaan yang berhubungan dengan pencatatan, analisis, dan laporan informasi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan. Para profesional di bidang ini disebut akuntan yang bertanggung jawab untuk memastikan informasi keuangan akurat, transparan, dan sesuai standar akuntansi. Profesi akuntansi mencakup berbagai peran sesuai dengan bidang atau tempat akuntan bekerja, seperti yang pertama, akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan adalah akuntan yang bekerja di dalam organisasi atau perusahaan bertanggungjawaban atas pengelolaan laporan keuangan internal. Tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, menyusun laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengelola anggaran perusahaan, melakukan analisis keuangan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyusun laporan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Tujuan utama mendukung operasional perusahaan dan membantu pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, profesi akuntan. Profesi akuntan adalah bidang pekerjaan yang berhubungan dengan pencatatan, analisis, dan pelaporan informasi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan. Para profesional di bidang ini disebut akuntan yang bertanggung jawab untuk memastikan informasi keuangan akurat, transparan, dan sesuai standar akuntansi. Profesi akuntansi mencakup berbagai peran sesuai dengan bidang atau tempat akuntan bekerja, seperti yang memberikan jasa akuntan secara independen kepada klien, baik individu, perusahaan, maupun organisasi biaya mereka bekerja di kantor akuntan publik. Tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, melakukan audit laporan keuangan untuk memastikan keakurat dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Yang kedua, memberikan jasa konsultasi pajak dan perencanaan keuangan. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan untuk klien. Yang keempat, memberikan opini audit untuk kepentingan pihak ketiga seperti investor atau kreditur. Tujuan utamanya memberikan kepercayaan kepada pihak eksternal bahwa laporan keuangan klien dapat diandalkan. Yang ketiga, ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di instansi atau lembaga pemerintah bertugas mengelola keuangan negara. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di instansi atau lembaga pemerintah bertugas mengelola keuangan negara. Tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, mengelola anggaran negara atau daerah. Yang kedua, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, membantu audit keuangan di sektor publik. Tujuan utama
dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa keuangan negara digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, akuntan pendidikan. Akuntan pendidikan adalah akuntan yang bekerja sebagai pengajar atau akademis di bidang akuntansi. Biasanya mereka bekerja di perguruan tinggi atau lembaga pelatihan. Tugas dan tanggung jawab yang pertama, mengajar mata kuliah atau pelatihan akuntansi. Yang kedua, melakukan penelitian di bidang akuntansi untuk pengembangan ilmu. Yang ketiga, menulis buku, artikel, atau jurnal tentang akuntan. Yang keempat, pembimbing mahasiswa atau profesional yang ingin mendalami akuntan. Tujuan utamanya adalah mengembangkan ilmu akuntan dan mencetak generasi baru untuk yang kompeten. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah cabang akuntansi yang fokus pada pengelolaan keuangan terkait kewajiban pajak baik untuk individu maupun perusahaan. Akuntansi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku sekaligus mengoptimalkan pembayaran pajak secara legal. Ciri-ciri akuntansi perpajakan yang pertama, berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, meliputi perhitungan, pencatatan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Yang ketiga, membantu perencanaan pajak agar beban pajak dapat diminimalkan tanpa melanggar hukum. Yang keempat, digunakan oleh perusahaan individu maupun konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Contoh tugas akuntansi perpajakan yang pertama, menghitung pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya. Yang kedua, menyusun surat pemberitahuan tahunan atau bulanan. Yang ketiga, mengolah bukti potongan pajak untuk karyawan dan pihak berkait. Akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah cabang akuntansi yang fokus pada pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlaku secara global. Akuntansi ini sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi lintas negara. Tujuan utamanya adalah memastikan laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan di berbagai negara. Ciri khas akuntansi internasional yang pertama, mengacu pada standar global seperti IFRS. Yang kedua, melibatkan pengelolaan mata uang asing. Yang ketiga, mempertimbangkan perbedaan aturan dan kebijakan akuntan antar negara. Yang keempat, digunakan oleh perusahaan multinasional, investor asing, dan entitas internasional lainnya. Akuntansi lembaga nirlaba. Akuntansi lembaga nirlaba adalah jenis akuntan yang digunakan oleh organisasi non-profit seperti yayasan, lembaga amal, atau organisasi sosial. Fokusnya bukan pada keuangan, tetapi pada bagian yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Karakteristik akuntansi lebih nirlaba. Yang pertama, tidak ada laporan laba rugi, melainkan laporan aktif. Yang kedua, dana yang dikelola biasanya berasal dari donasi, hibah, atau iuran anggota. Tiga, fokus pada transformasi dalam penggunaan dana agar dapat dipertanggungjawabkan kepada donatur dan pihak terkait. Contoh laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan penggunaan dana. Yang ketiga, akuntan anggaran. Akuntan anggaran adalah cabang akuntan yang berfokus pada penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Biasanya digunakan dalam organisasi, pemerintah, perusahaan, atau lembaga nirlaba untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana. Ciri utama akuntansi anggaran yang pertama, membuat rencana keuangan untuk periode tertentu. Yang kedua, membandingkan anggaran dengan realisasi keuangan untuk mengukur efisiensi. Yang ketiga, memastikan dana digunakan sesuai prioritas dan tujuan organisasi. 4. Laporan umum digunakan. Laporan anggaran dapat realisasi anggaran. Kemudian sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan dalam suatu organisasi untuk membantu mengambil keputusan, meningkatkan efisiensi, dan memantau keuangan secara akurat dan transparan.
Yang terakhir, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Adapun etika profesi akuntan, yang pertama yaitu standar auditing adalah pedoman dan prinsip untuk melaksanakan audit secara profesional, sistematis, dan independen untuk menilai keakuratan laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian ada standar atestasi. Standar atestasi adalah pedoman profesional untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan informasi keuangan atau non-keuangan melalui audit, review, atau prosedur khusus. Kemudian standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat. Hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Kemudian standar jasa konsultasi adalah pedoman profesional yang mengatur penyediaan jasa konsultasi untuk memastikan kualitas, keandalan, dan kepercayaan klien melalui praktik yang etis dan kompeten. Yang selanjutnya ada standar pengendalian mutu, adalah pedoman sistematis untuk memastikan kualitas produk atau jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan, mencakup perencanaan, pengawasan, pengujian, dan perbaikan. Kemudian aturan pemerintah tentang kompartemen adalah peraturan yang mengatur struktur, fungsi, dan tugas kementerian atau departemen pemerintahan, termasuk organisasi kebijakan dan pengolahan sumber daya. Menjaga di ini jatah sudah.